Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya, Krisna Pravidya Romantika. Pada pagi ini, saya masih membahas mengenai mata kuliah Kalkulus 2. Ini masuk ke dalam pertemuan kedua. Teman-teman bisa perhatikan, ada beberapa materi pokok yang akan saya bahas dalam pertemuan. Materi pokok tersebut antara lain, 1. Penjumlahan Riemann, 2. Mengenai integral tentu. 1. Penjumlahan Riemann. Misalkan fungsi f didefinisikan pada interval tertutup A hingga B, ini mungkin saja akan menghasilkan nilai positif dan nilai negatif pada interval tersebut. Juga, fungsi tersebut tidak harus kontinu. Perhatikan gambar 1. Di sini, dengan interval tertutup A sebagai batas bawah dan interval tertutup B sebagai batas atas, di sini fungsinya adalah tidak kontinu. Lalu bagaimana proses penjumlahan Riemann itu dapat dilakukan? Misalkan partisi P dari interval tertutup A hingga B dibagi ke dalam n subinterval, tidak harus sama selisih antar titik. Dengan titik A dianggap sebagai batas bawah dan saya misalkan dengan x0, di mana nilai x0 ini adalah lebih kecil daripada x1 dan lebih kecil daripada x2 dan lebih kecil daripada xn-1 hingga lebih kecil daripada xn sama dengan b, di mana b adalah batas atas. Ingat ya teman-teman, interval tertutup A hingga B itu dibagi ke dalam n sub. Akibatnya saya akan memiliki xn sebagai batas atas di sini. Lalu bagaimana Kak untuk menghitung besaran selisih? Selisih itu dihitung dengan cara melakukan suatu proses pengurangan dari nilai x yang sekarang terhadap nilai x sebelumnya. Sehingga saya tuliskan di sini delta xi nilainya adalah sama dengan xi dikurangkan dengan xi min 1, artinya x sebelumnya. Coba lihat gambar yang ada di bawah ini. Saya memiliki suatu garis bilangan yang saya misalkan adalah sebagai batas interval tertutup A hingga B, di mana kita tuliskan sebagai titik partisi P. A itu saya tuliskan sebagai x0, lalu kita punya x1, punya x2, lalu memiliki x3 yang nilai lebih besar daripada x2 dan lebih kecil daripada x4, lalu memiliki lebih kecil daripada x5 dan lebih kecil daripada x6 yang menilai sama dengan B sebagai batas atas. Dari titik partisi ini, kita akan memiliki suatu nilai delta x. Delta x ini bisa kita hitung dengan cara, misalkan, delta x1 dihitung dengan menghitung pengurangan antara x1 dengan x0. Delta x2 dihitung dengan cara pengurangan atas x2 terhadap x1. Delta x3 adalah pengurangan dari x3 dengan x2. Delta x4 adalah pengurangan dari x4 dikurangkan dengan x3. Delta x5 bernilai sama dengan x5 dikurangkan dengan x4. Dan yang terakhir adalah delta x6. Nilainya sama dengan x6 dikurangkan dengan x5. Dari partisi P ini, teman-teman bisa menghitung atau menentukan suatu titik sampel. Titik sampel di sini simbolkan dengan X bar I yang berwarna biru ini ya teman-teman. Untuk yang pertama, X bar I ini saya tentukan sebagai titik tengah dari X0 dengan X1. X bar I, X bar yang pertama itu posisinya berada di tengah antara X0 dan X1. X bar 2, saya misalkan posisinya adalah di antara X1 dan X2. X bar 3, posisinya adalah berada di antara X2 dan X3. X bar 4, posisinya adalah berada di antara X3 dan X4. X bar 5, posisinya adalah berada di antara X5, X5 dan X4. Lalu yang terakhir adalah X bar 6, posisinya berada di antara X5 dan X6.
Alangkah baiknya, titik sampel ini ditentukan sebagai titik tengah di antara titik-titik partisi tersebut. Kenapa, Kak? Karena itu akan mempermudah teman-teman dalam melakukan suatu perhitungan. Bagaimana cara melakukan suatu proses penjumlahan dari Riemann tersebut? Rumusnya adalah sebagai berikut. RP adalah merupakan hasil penjumlahan di mana I bergerak dari 1 hingga N dari suatu fungsi fx bar I terhadap yang dikalikan dengan delta xi-nya. Fxi adalah merupakan suatu substitusi x bar I terhadap fungsi fx. Delta xi adalah merupakan selisih dari masing-masing partisi. Penjumlahan Riemann digunakan untuk F berkorespondensi terhadap partisi P. Secara geometrik diinterpretasikan sebagai berikut ini. Bisa teman-teman perhatikan ya? Di sini batas interval tertutupnya adalah dari A sebagai X0, dilanjut X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 sebagai batas atas. Ini merupakan suatu fungsi fx. Lalu dari batas-batas tersebut digunakan suatu titik sampel x bar, di mana titik sampel x bar ini sesungguhnya diperoleh dengan melakukan suatu proses pembuatan titik-titik ini sehingga menyentuh fungsi y sama dengan fx. Di sini didapatkan x bar 1, di sini didapatkan x bar 2, x bar 3, x bar 4, x bar 5, hingga x bar 6. Contoh soal. Evaluasi penjumlahan Riemann untuk suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat tambahkan dengan 1 pada interval minus 1 hingga 2 dengan menggunakan partisi titik ruang sampel dan atau sama dengan dari negatif 1 lebih kecil atau sama dengan negatif 0,5, lebih kecil atau sama dengan 0, lebih kecil atau sama dengan 0,5, lebih kecil atau sama dengan 1, lebih kecil atau sama dengan 1,5, dan lebih kecil atau sama dengan 2. Saya mengilustrasikannya dalam sebuah gambar seperti ini di bawah yang teman-teman bisa lihat ya. Sekarang kita lihat, di sini ada suatu grafik fungsi y sama dengan fx sama dengan x kuadrat ditambahkan dengan 1. Dari masing-masing partisi P sebenarnya sudah dijabarkan dalam soal tersebut. Yang manakah partisi P tersebut? Yaitu negatif 1, negatif 0,5, angka 0, 0,5, 1, 1,5, dan 2. Apabila partisi P sudah ditentukan di dalam soal, hal berikut yang teman-teman bisa lakukan adalah menghitung atau menentukan titik sampel, yaitu x bar I-nya. Seperti yang teman-teman perhatikan di sini ya, bisa kita lihat di antara negatif 1 dan negatif 0,5, sebenarnya teman-teman sudah bisa menghitung nilai titik sampel x bar 1, yaitu dengan mencari nilai titik tengah di antara negatif 1 dan negatif 0,5. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah menggunakan perhitungan titik tengah, yaitu x bar 1 bernilai sama dengan negatif 1 ditambah negatif 0,5 dibagi 2. Hasilnya sama dengan negatif 1,5 dibagi 2, sama dengan negatif 0,75. Ini dia hasil. X bar 2 bagaimana, Kak? Sama. X bar 2 dihitung dari titik tengah antara negatif 0,5 dan 0. Sehingga kita peroleh X bar 2 bernilai sama dengan negatif 0,5 ditambah 0 dibagi 2. Diperoleh hasilnya sama dengan negatif 0,5 dibagi 2 sama dengan negatif 0,25. Contoh lagi yang ketiga. X bar 3 diperoleh melalui titik tengah antara 0 dan 0,5, sehingga X bar 3 bernilai sama dengan 0 ditambah 0,5 dibagi 2, bernilai sama dengan 0,5 dibagi 2, yaitu 0,25. X bar 4 juga sama ya teman-teman,
Didapatlah dari 0,5 ditambah 1 dibagi 2. Sama dengan 1,5 dibagi 2 sama dengan 0,75. Bagaimana X bar 5 dan X bar 6? Silahkan teman-teman hitung ya, menggunakan rumus titik tengah tersebut. Baik, solusi berikutnya. Setelah teman-teman mendapatkan suatu titik sampel X bar, teman-teman bisa melakukan suatu substitusi atas masing-masing titik sampel tersebut. Teman-teman tadi sudah dapat titik sampelnya, yaitu X bar 1 negatif 0,75, X bar 2 negatif 0,25, X bar 3 0,25, X bar 4 0,75, X bar 5 1,25, dan X bar 6 1,75. Di sini saya mengambil titik sampel pada titik partisi P dengan nilai selisih yang sama, yaitu 0,5. Kenapa Kak 0,5 yang Kakak ambil? Karena ketika teman-teman mengambil selisih yang sama, teman-teman tidak perlu susah mencari perhitungan pada masing-masing perkalian fungsi f(x) terhadap delta x. Dari mana Kak delta x tersebut 0,5 didapat? Yaitu dengan cara melakukan perhitungan pengurangan dari titik partisi P. Sekarang kita lihat, delta x itu diperoleh dari sama dengan X yang berada sekarang dikurangkan dengan X sebelumnya. Misalkan tadi, pada titik partisi P kita tahu bahwa pada angka 2, batas atas, sebelumnya ada angka 1,5. Nah, dari situ teman-teman sudah bisa menghitung bahwa delta X, misalkan yang teman-teman pilih sebagai nilai sekarang adalah angka 2, berarti angka 2 dikurangkan dengan nilai X sebelumnya. Sebelum angka 2 adalah 1,5, didapatlah 2 dikurangkan 1,5, yaitu sama dengan 0,5. Gitu teman-teman. Dimengerti atau tidak? Masih bingung? Oke, tidak apa-apa. Misalkan saya, Bu, seandainya kalau saya ingin mengambil nilai sekarang yaitu bernilai 1, boleh. Kalau seandainya teman-teman memilih nilai sekarangnya adalah bernilai 1, artinya teman-teman perhatikan nilai sebelumnya. Nilai sebelum angka 1 adalah 0,5. Nah, apabila teman-teman sudah mendapatkan nilai sekarang dan nilai sebelumnya, lakukan proses pengurangan atas nilai tersebut, sehingga diperoleh delta X sama dengan 1 dikurangkan dengan 0,5, bernilai sama dengan 0,5. Untuk masing-masing partisi P, apabila selisihnya sama, berapapun titik sekarang dan juga titik sebelumnya dikurangkan, hasilnya tentu akan sama, yaitu sama-sama 0,5. Setelah dapat titik delta X-nya, langkah selanjutnya apa, Kak? Langkah selanjutnya adalah melakukan suatu proses substitusi dengan menggantikan nilai X dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambahkan dengan 1 menjadi X bar dari masing-masing perhitungan tadi. Untuk X bar 1 diperoleh negatif 0,75. 0,75 ini teman-teman lakukan suatu substitusi. Ya. Lakukan suatu substitusi, gantikan nilai X-nya jadi negatif 0,75. Akibatnya, negatif 0,75 ditambah 1, hasilnya negatif 0,75 dikuadratkan, lalu ditambahkan dengan 1 sebagai fungsi tersebut. Sehingga diperoleh negatif 0,75 dikuadratkan, itu hasilnya adalah sama dengan 0,5625 ditambahkan dengan 1, hasilnya menjadi 1,5625. Gitu ya teman-teman. Lanjut, untuk X bar 2 bernilai negatif 0,25. Kita tahu bahwa fungsinya adalah X kuadrat ditambahkan dengan 1.
ganti X-nya menjadi negatif 0,25. Sehingga 0 minus negatif 0,25 dikuadratkan ditambah 1, hasilnya adalah sama dengan 0,0625 ditambah 1, yaitu 1,0625. Lanjut, untuk X bar 3 bernilai 0,25. F 0,25 fungsinya adalah X kuadrat ditambahkan dengan 1. Artinya bahwa 0,25 dikuadratkan ditambahkan dengan 1. 0,5 kuadrat adalah 0,25 dikalikan 0,25. Hasilnya 0,0625. Ditambahkan 1 menjadi 1,0625. Dapatlah peroleh hasil seperti ini. Lanjut, untuk X bar 4. X bar 4 ketika bernilai 0,75. Ketika disubstitusikan ke dalam fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 1, diperoleh hasil 0,75 kuadrat ditambah 1. 0,75 kuadrat adalah bernilai 0,5625. Ditambahkan 1 menjadi 1,5625. Lalu untuk X bar 5 bernilai 1,25 ketika disubstitusikan ke dalam fungsi fx diperoleh 1,25 kuadrat ditambahkan 1. 0,5625 ditambah 1 hasilnya 1,25 kuadrat hasilnya adalah 1,5625 ditambahkan dengan 1 diperoleh 2,5625. Dan yang terakhir ketika X bar 6 bernilai 1,75. Dilakukan suatu substitusi dengan fungsi x kuadrat ditambah 1, x kuadrat. Berarti x diganti dengan 1,75 kuadrat. Ditambahkan dengan 1. Hasilnya adalah sama dengan 3,0625 ditambah 1. Diperoleh hasil sama dengan 4,0625. Seperti itu ya teman-teman ya. Lalu setelah sudah dapat masing-masing nilai x tersebut dijumlahkan, dapat hasilnya dikalikan dengan 0,5 sehingga diperoleh hasil 5,9375. Materi pokok kedua, integral tentu. Misalkan f adalah sebuah fungsi yang terdefinisi pada interval tertutup a, b. Apabila nilai limit tersebut ada, fungsi f terintegrasi pada interval tertutup a dan b. Selanjutnya, hasil integral tentu dari batas A hingga B fungsi fx dx dikatakan sebagai integral tentu atau integral Riemann dari A ke B yang diberikan oleh rumus sebagai berikut. Sifat dari integral tentu. Yang pertama, suatu integral dengan batas A hingga A fx dx. Bila batasnya sama, hasil dari integral tersebut adalah sama dengan 0. Sifat kedua, integral A sampai dengan B suatu fungsi fx dx, hasilnya adalah bernilai negatif dari batas yang terbalik. Yang tadi batas B berada di atas ditaruh di bawah dan batas bawah A diletakkan di atas. Akibatnya diperoleh hasil negatif dengan batas yang terbalik dengan syarat bahwa A lebih besar daripada B. Sifat ketiga, ketika kita ingin melakukan suatu proses integral A sampai dengan C dari suatu fungsi fx dx, teman-teman bisa melakukan suatu proses penjumlahan atas partisi A sampai dengan C. Misalkan di tengah-tengah A dan C itu ada titik B. Akibatnya, ada dua ruang di mana batasnya adalah berubah. Yang tadinya A sampai dengan C berubah menjadi A sampai dengan B, ditambahkan dengan partisi kedua, B hingga ke C. Fungsinya tetap sama ya, yaitu fungsi fx, lalu diintegralkan dengan dx. Ini adalah proses penjumlahan apabila teman-teman ingin melakukan partisi atas dua batas fx tersebut. Akibat dari teorema integral, beberapa fungsi yang dapat terintegrasi pada setiap interval tertutup A sampai dengan B, yaitu 1 fungsi polinomial, 2 fungsi sinus dan kosinus, 3 fungsi rasional dengan syarat penyebut tidak boleh bernilai 0.
Contoh soal ketiga. Suatu objek dengan T sama dengan 0 memiliki kecepatan diukur pada meter per detik. Misalkan rumusnya adalah PT dengan 3 fungsi. Fungsi yang pertama, PT bernilai sama dengan T dibagi 20 apabila T berada di antara 0 sampai dengan 40. PT bernilai sama dengan 2 apabila T berada di antara 40 dan 60. PT bernilai sama dengan 5 dikurang T dibagi 20 apabila T berada lebih besar daripada 60. Tentukan posisi objek saat T bernilai sama dengan 140 menggunakan limit tentu dan evaluasi hasilnya menggunakan sifat ketiga. Sifat ketiga artinya teman-teman melakukan partisi penjumlahan ya. Nah, sekarang kita lihat T-nya itu bergerak dari 0, teman-teman. Dari fungsi tersebut kita lihat batas bawahnya, yaitu 0. Ya, dari fungsi pertama. Dan batas atasnya yang mana, Kak? Batas atasnya dari soal yang diberikan, yaitu T bernilai sama dengan 140. Berarti solusinya adalah sebagai berikut. Pada saat posisi T sama dengan 140, artinya dapat teman-teman tuliskan menjadi integral 0 sampai dengan 140 VT dt. Ingat-ingat kembali ya, tadi batas T-nya adalah bernilai sama dengan 0 dan batas atasnya adalah 140. Kalau kita lihat dan kita ingat kembali bahwa fungsi yang dijabarkan dalam VT itu ada 3 fungsi. Fungsi yang pertama dengan batas 0 sampai dengan 40, fungsi yang kedua dengan batas 40 sampai dengan 60, dan fungsi yang ketiga adalah dengan batas lebih besar dari 60. Tapi kondisi lebih besar dari 60 ini harus dibatasi ya teman-teman, yaitu dibatasi sesuai dengan soal, yaitu 140. Paham sampai di sini? Baik, sekarang kita lakukan suatu proses integrasi. Sekarang kita kembalikan dan ingat kembali, ketika batas integralnya 0 sampai 40, PT-nya adalah bernilai T dibagi 20. Ketika batasnya adalah 40 sampai 60, nilai VT-nya atau fungsi VT-nya adalah sama dengan 2. Ketika lebih besar dari 60, fungsi VT-nya adalah 55 dikurangkan dengan T per 20. Teman-teman lakukan proses integrasi. Ya, kita lakukan integral, kemudian teman-teman lakukan proses penjumlahan atau substitusi terhadap masing-masing batas hingga diperoleh hasil dari integrasinya adalah 80. Paham teman-teman? Baik, ini adalah latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan untuk menambah pembendaharaan soal. Untuk nomor 1 ini menggunakan penjumlahan Riemann sudah diberikan ya. Partisi P-nya dengan masing-masing artinya teman-teman sudah diberikan juga X-barnya, lalu juga tinggal hitung besarnya delta X, lalu penjumlahan Riemann. Yang kedua, ini adalah latihan soal dengan menggunakan integral tentu. Mudah bukan? Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.